Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nevi Maftu. Di video kali ini, aku mau ngobrol-ngobrol dengan anakku yang nomor 2 yang kemarin mengalami body shaming oleh temannya. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita simak yuk di video kali ini. Jadi gini, kan aku main sama si A. Si A ngonceng aku. Terus ada si B sama si C. Si B ngolok si A, si C ngolok aku pendek. Oh gitu, oke. Jadi kamu sama si A, terus ada si B sama si C yang lagi lewat gitu ya? Tidak ada. Kamu diolok pendek. Coba Terus, apa yang kamu lakukan waktu itu? menjauh. Menjauh. Ya, si A menjauh terus. Jadi ya bisa dikatakan menjauh. Terus yang kamu rasakan apa sih? Marah. Marah itu kenapa? Diolok. Kalau kamu diolok itu suka apa nggak suka? Gak suka. Jadi kamu marah karena kamu nggak suka kalau kamu diperlakukan seperti itu. Iya. Kenapa kamu nggak suka? Kayaknya nggak tahu. Kamu tidak suka sama perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Karena itu adalah perbuatan yang buruk ya. Kalau perbuatan yang buruk, kamu melakukan perbuatan itu nggak? Kalau orang ngapain apa? Gitu, kamu melakukan itu nggak sama? Nggak pernah. Mudah-mudahan nggak pernah bilang ya. Kamu harus bilang, aku nggak suka diperlakukan seperti ini. Jadi mengasih tahu. Kasih tahu. Yang pertama, kita harus ngasih tahu kalau kita nggak suka kalau kita diperlakukan seperti itu. Aku nggak suka dibeginiin. Aku nggak suka. Gitu. Yang kedua, ingatkan bahwa kita sama-sama punyanya Allah. Ya nggak? Ya. Bener ya? Benar. Kalau misalkan Mimi diolok yang kayak tadi, karyanya Mimi diolok, itu Mimi lebih diem. Karena yang diolok kan Mimi aja gitu. Kalau Mimi yang diolok nggak masalah, orang ya siapa tahu benar. Dan kita malah, oh iya ya, bisa diperbaiki aja gitu. Nggak usah marah. Ya, tapi kalau karyanya Allah yang diolok, nah kita harus ingetin. Ya, karena kan kita punyanya Allah kok gitu. Tapi kalau yang diolok cuman, gambar kamu jelek gitu, nggak apa-apa, diem aja. Kalau sewering kayak gitu baru kamu bilang, aku nggak suka kamu ngomong kayak gini, aku nggak suka. Bilang gitu aja udah cukup. Itu entah tadi mau ngomong apa lupa. Tanya apa? Jadi anaknya itu harus cerita dulu ya. Cerita baru orang tuanya yang nanya-nanya gitu. Oh, sebenarnya nggak mesti kamu cerita sama Mimi sih. Kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri, selesaikan sendiri. Karena masalah itu biasanya kan mirip-mirip. Kalau punya ada masalah lagi yang mirip sama ini, kan Mimi udah ngasih tahu tuh step-step caranya menyelesaikan. Nah, kamu nanti bisa menyelesaikan sendiri toh? Ya. Nah, nanti kalau ada masalah baru yang kamu benar-benar gimana ya caranya menyelesaikan, baru tanya Mimi. Kalau misalkan kamu merasa, oh ya aku sudah bisa menyelesaikan, udah kamu selesaikan sendiri aja. Kamu bisa jadi kamu jauh lebih pintar nanti menyelesaikan masalah sendiri. Gitu kan? Tapi jangan lupa ketika kamu menyelesaikan masalah, kamu minta sama Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, sama bismillah. Nah, nanti dibimbing sama Allah menyelesaikan masalah. Gitu ya? Ya. Dan masalah itu selalu ada selama kita hidup. Tapi kalau nggak ada? Ada terus selalu, selama kita hidup selalu ada terus. Oke. Karena Allah itu selalu memberikan apa ya, kayak tes gitu loh. Ngerti gak sih, kalau di sekolah kan ada tes gitu, mau naik kelas kan ada tesnya, ujian semester kayak gitu kan. Nah, kalau hidup juga kayak gitu, selalu ada step-stepnya. Nah, bagi Mimi, apa yang kamu rasakan itu ya masalah kecil. Aduh, gitu aja kok gitu kalau bagi Mimi. Karena kan, iya makasih ya. Pakai duduk ya. Ya. Nah, karena kan Mimi sudah menyelesaikan masalah kayak kamu itu. Waktu Mimi kecil juga Mimi merasakan hal yang sama seperti kamu. Tapi kalau udah nambah gede kayak masalah kecil. Kalau udah gede itu kayak aduh gitu aja, masih kecil lah gitu. Nanti kalau udah gede lagi ada beda lagi masalahnya begitu. Ya, sampai besar nanti. Sampai besar. Nanti kalau Mimi udah kayak gini, udah ibu-ibu, punya anak, udah beda lagi masalahnya. Tadi gitu. Ya, nanti kamu misalkan mondok di pesantren, ketemu lagi dengan berbagai macam orang lagi, ya ada lagi. Hadapi aja, kamu berani ngomong gitu loh. Ya. Yes. Oke. Kapan sudahnya? Sudah dong. Kamu sudah dapat pelajaran dari Mimi? Sudah kemarin. Terus gimana? Perasaanmu bahagia? Bahagia? Terus nggak marah lagi? Nggak. Oke. Ya terus jangan lupa memaafkan. Ya. Ya memaafkan teman kamu.
Soalnya teman kamu juga masih kecil, dia belum tahu. Bisa jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar hanya ngolok-ngolok orang. Jadi yang dia bisa untuk berkomunikasi yang ngolok orang itu gitu. Dia nggak tahu ngomong yang baik dan benar tuh kayak apa gitu ya. Makanya kita di mana-mana harus memberikan contoh yang baik, ajak yang baik. Yang Jadi benar. kita punya teman-teman yang baik juga ya. Jangan yang tidak benar. Bismillah ya. Ya. Dimaafkan temannya, insya Allah bisa jadi temannya nanti besok lebih baik lagi ya, atas izin Allah. Ya gitu aja ya Rah. Oke. Nasihatnya Mimi, gimana syariat Islam mengatur ketika kita diolok. Ada contohnya. Contohnya yaitu Rasulullah. Dalam Al-Quran juga dicontohkan bagaimana Sayyidah Maryam mengalami olok-olokan yang saat itu dilakukan oleh Bani Israel saat beliaunya hamil mengandung Nabi Isa. Nah, apa yang dicontohkan oleh Al-Quran melalui Sayyidah Maryam ketika diolok-olok, Sayyidah Maryam tetap diam, tidak menjelaskan apapun begitu ya. Nah, pada akhirnya yang menjelaskan itu adalah bayi yang dikandungnya yang telah lahir, yaitu Nabi Isa saat itu. Dan itu merupakan mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Isa untuk melemahkan pendapat kaum kafir Yahudi Bani Israel saat itu. Nah, kita juga mendapatkan contoh dari contohnya Rasulullah. Rasulullah itu marah ketika apa? Nah, kalau Rasulullah dulu itu ketika diolok-olok oleh orang kafir Quraisy saat itu, diolok sebagai orang gila, sebagai orang gila ya, orang gila, terus pokoknya diolok-olok lah ya. Mengenai kepribadiannya Rasulullah itu tidak marah. Nah, maka yang kita contoh ya Rasulullah gitu. Rasulullah diolok, dilempar, waktu di Taif dilempar dengan kotoran, Rasulullah diam. Bahkan kita yang sangat menyentuh hati ya, bagaimana Rasulullah itu diam, kemudian Sayyidah Fatimah itu yang membersihkan kotoran di badan Rasulullah. Masya Allah. Jadi betapa contoh-contoh yang dicontohkan oleh Allah melalui para rasul, melalui sahabat gitu ya, itu merupakan contoh yang sangat sempurna, yang harus kita contoh gitu. Nah, makanya ketika kita marah pun kita harus bersandar pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. It's okay kita marah karena ya memang itu adalah perbuatan yang tidak benar gitu. Tetapi kalau kita marahnya berlebihan, kemudian kita membalas keburukan yang serupa, maka kita juga sama aja gitu. Nah, makanya kita tetap harus memiliki sikap ketika kita mengalami body shaming, tapi kita juga tidak boleh melakukan perbuatan yang sama atau membalas perbuatan yang sama dengan orang tersebut gitu. Jadi alhamdulillah ya, Allah berikan hidayah, berikan kita petunjuk Al-Quran, hadis, dan kita dihidupkan dalam keadaan beriman kepada Allah, dikasih contoh yang sempurna, yang paripurna melalui Rasulullah, dan dari sana kita bisa tinggal praktek apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, itu tinggal kita lakukan aja, kita nyontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa belajar ketika Allah berikan kesempurnaan fisik pada kita, dan kita melihat orang lain tak seperti kita, maka kita tidak mudah untuk mengatakan yang buruk kepada orang lain, karena ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selain itu juga lukanya orang karena mulut kita itu juga akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan yang zalim dan menzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja video dari aku. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.